Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membahas masalah AC itu nggak jauh dari freon, dan freon. Selalu freon ya. Kali ini ada pertanyaan dari teman kita di komentar. Begini pertanyaannya. Biasanya freon AC itu habis berapa bulan? Umpama pemakaian AC 12 jam sehari. Nah, dia mungkin pakai AC nonstop 12 jam per hari ya. Mungkin dia pakai dari jam 8 malam terus ketemu jam 8 malam lagi. Bener gak sih? 12? Ya 12 ya. Nah, dia bingung, freon ini apakah akan habis jika dipakai selama 12 jam. Lagi-lagi freon ya, lagi-lagi freon. Sebelum gue menjawab, gue kasih tahu dulu cara kerja AC ya. Jadi kita harus pahami dulu cara kerja AC. Kenapa sih AC itu bisa dingin? AC bisa dingin karena adanya gas freon ya, atau refrigeran. Dan AC itu freonnya itu di Indonesia itu umumnya pakai 3 jenis ya, R22, R40 dan R32 yang terbaru. Nah, freon yang dikompak ke evaporator. Freon yang dikompak evaporator. Nah, freon nanti dikompak dari kompresor jalan ke evaporator. Nah, pada saat di evaporator ini dia dingin ya, dingin freon itu, lalu evap yang dingin ini ditiup oleh fan ini teman-teman, fan oleh kipas ini ditiup, keluarlah hawa dingin ya, keluarlah hawa dingin. Jadi dinginnya itu bukan karena freonnya keluar gitu, bukan ya teman-teman, tapi karena pipa tembaga, pipa evap itu yang dingin karena freon tadi, lalu ditiup ya, ditiup oleh kipas fan. Jadi sama aja prinsipnya kayak kipas angin. Lu taruhin es batu di depannya, maka udara yang keluar dari kipas angin itu, udara yang di depan kipas angin itu dingin ya. Nah, tapi itu media pendinginnya es batu ya. Kalau AC itu freon yang mendinginkan pipa evaporator. Nah, sekarang mengenai freon habis apa enggak. Sekarang kita lihat dulu 4 komponen utama di AC ya. Di AC itu ada 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondenser ini outdoor ya, lalu kapiler ini adanya di outdoor juga, dan hanya satu dari 4 komponen utama ini di indoor, yaitu evaporator ya, di indoor ya. Kompresor di outdoor, kondenser di outdoor, kapiler di outdoor. Nah, cara kerja freon ini dari kompresor ini kompresor, ini pipa ya, garis-garis ini pipa. Kompresor dikompresi ke kondenser ini di outdoor ya, kondenser. Lalu pada saat di kondenser ini freon bertekanan tinggi ya. Nah, bertekanan tinggi lalu diturunkan di kapiler inilah yang tugasnya menurunkan tekanan freon yang tinggi tadi menjadi rendah dan dingin. Nah, pada saat dingin ini dia udah di evaporator indoor ya. Nah, pipa evap itu didinginkan oleh freon yang lewat tadi, maka pipa yang dingin itu ditiup oleh kipas, keluarlah udara dingin ya. Lalu freon ini disedot kembali ke kompresor. Nah, jadi seperti itu terus, dari kompresor ke kondenser, kapiler, evaporator, kompresor lagi, evaporator, kondenser, kapiler, evaporator, kompresor lagi. Nah, selama tidak ada kebocoran teman-teman, tidak ada kebocoran di area kompresor, tidak ada kebocoran di area pipa, tidak ada kebocoran di area kondenser, tidak ada kebocoran di area kapiler, area evaporator, maka freon itu tidak akan pernah habis ya. Sebentar, masih bangku.
Nah, freon itu tidak akan pernah habis selama, dengan syarat tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran. Mau dipakai selama 12 jam, bahkan 24 jam nonstop, nggak masalah teman-teman, nggak ada masalah sama sekali jika tidak ada kebocoran. Jadi emang ada sebagian customer gue itu pikir gini, udah jangan sering-sering dinyalain AC-nya, nanti freonnya habis ya gitu. Jadi mereka pikir itu dinginnya AC itu begitu kita pakai itu freon akan berkurang, begitu kita pakai freon berkurang gitu. Jadi dia pikir begitu ya. Padahal nggak begitu teman-teman. Freon itu akan tetap ada dan tidak akan berkurang. Jadi kalau di luar sana ada teknisi alasan, oh ini setiap 3 bulan 6 bulan ini harus diisi freonnya karena ya ada pemuaian, ada pengurangan freonnya, itu bohong ya, dapat dipastikan 100% bohong. Jadi freon itu tidak akan berkurang. Mau dipakai 12 nonstop 24 jam nggak apa-apa, tapi ya paling listriknya yang jebol. Nah, kalaupun misalkan freon berkurang artinya ada kebocoran ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya, kalau freonnya berkurang atau kosong, jangan langsung diisi ya. Tapi suruh dulu teknisinya cari sampai ketemu bocornya. Udah ketemu bocornya, lalu benerin sampai tuntas ya, benar-benar sampai nggak ada bocor lagi. Jadi kalau misalkan dia berkurang itu kan ada bocor, cari dulu bocornya, entah di sambungan nepel ini, sambungan pipa, entah di pipa, entah di area kondenser outdoor, entah di area indoor evaporator. Cari, setelah ketemu titik bocornya, titiknya entah 1 entah 2, lalu dibenerin ya. Dibenerin itu bisa dengan cara dilas atau diganti ya. Kalau pipa, misalkan pipa yang bocor bisa diganti pipa, tapi kalau emang nggak mau ganti ya dilas juga bisa ya, masih bisa. Sama epap juga misalkan bocor, bisa dilas bisa diganti. Nah, setelah perbaikan kebocorannya selesai, barulah dipakum ya, vakum ulang ya, vakum. Setelah divakum, nah pada saat divakum nanti kan ketahuan dari jarum manifold itu masih bocor apa enggak. Jika jarum manifoldnya bergerak naik, divakum artinya itu masih ada kebocoran. Cari lagi sampai ketemu, sampai tuntas ya, sampai benar-benar tuntas. Kalau nggak sampai tuntas, percuma teman-teman di sana, customer juga nanti akan gitu terus, isi freon habis, setiap 2 bulan, 1 bulan 2 bulan ya habis lagi ya, gitu aja terus, buang-buang duit ya. Setelah divakum dipastikan nggak ada bocor lagi, barulah diisi freon teman-teman. Ya udah, cukup di situ, cukup sekali aja ya. Kan tadi syaratnya kalau nggak ada kebocoran, freon nggak akan habis ya, nggak akan habis karena berputar gitu aja dari kompresor, kondenser, kapilers, evaporator, indoor kompresor gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak paham, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di komentar ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak setuju dengan pernyataan ini, yang kontra, biasanya itu teknisi ya, yang nggak mau dipublis video-video kayak gini, yang yang emosi, yang marah, mereka biasanya itu teknisi ya, dapat dipastikan teknisi. Kalau misalkan customer, mereka malah senang dengan video ini. Silakan, yang teknisi mau komentar juga nggak apa-apa, tapi ya kalau kelewat batas, apalagi rasis, ngatain muka gue segala macam, biasanya sih kalau nggak gue sembunyikan pengguna ini dari channel, biasanya si YouTube sendiri udah memfilter ya, menyaring. Biasanya
hilang dengan sendirinya dari channel ini. Oke teman-teman, bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, klik tanda loncengnya agar nggak ketinggalan ya untuk video-video berikutnya, karena channel ini khusus memfokuskan diri membahas tentang AC, apapun tentang AC ya, rahasia apapun tentang AC kita bahas di sini. Nggak ada rahasia-rahasiaan lagi di AC di channel ini ya. Teman-teman juga ada yang nggak ngerti di AC, mau tanya silakan, insya Allah pasti gue balas ya. Oke, terima kasih.